ini adalah salah satu budaya positif yang harus kita buat, sehingga ketika pembelajaran terjadi kita sudah tahu aturan-aturannya seperti apa. Oke, berikut. Jadi dalam budaya positif salah satunya adalah kita membuat satu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas. Mungkin ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ada? Silakan angkat tangan kalau yang tahu. Nilai-nilai. Jadi keyakinan kelas itu yaitu apa? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan itu aturan, ya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi keyakinan atau aturan ini kita membuat. Jadi kalau kita membuat bersama-sama, berarti keyakinan atau aturan ini kita patuhi secara bersama. Ya tidak? Ya. Tapi kalau si A saja yang membuat, berarti kita bilang ya karena kamu yang membuat, ya kamu saja yang mengatur. Ya toh? Ya. Tapi kalau kita bersepakat bersama, kita membuat keyakinan kelas, kita membuat aturan bersama-sama, berarti aturan itu sama-sama harus kita patuhi. Oke. Berikut pembentukan keyakinan kelas. Nah, sini keyakinan kelas itu bersifat apa? Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak, lebih langsung. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi umum. Jadi, oke, kita sepakat bahwa masuk kelas tidak boleh terlambat. Kita sepakat sama-sama karena kita masuk jam 7, Pak. Jam 7 berarti kita dari rumahnya jam 7 kurang, sehingga sampai sekolahnya tidak terlambat. Yang kedua, yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi itu salah satu budaya positif, kita membuat keyakinan kelas, berarti hal-hal yang positif yang harus kita buat. Berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena kita berada di lembaga sekolah ini, berarti kita membuat di dalam lingkungan. Contohnya kita berada di dalam kelas, berarti kita membuat aturan keyakinan kelas yang di dalam kelas. Ya, kayak gitu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini berikutnya kita menuliskan kegiatan kelas kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan ibu membagikan kertas ini. Nah, ibu membagi kertas ini, setiap kalian menuliskan kalian punya keyakinan kelas apa yang kamu mau atur di kelas ini. Kita mau yang terjadi di kelas ini, ya. Jadi misalnya tidak boleh masuk kelas terlambat. Yang kedua, mungkin ada yang tulis ketika kegiatan pembelajaran tidak boleh makan. Nah, jadi kita sama-sama menulis. Jadi setelah kita menulis, kita bersepakat, oh ini aturan-aturannya. Setelah itu baru kita tidak boleh kita menaati peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, silakan. Ibu bagi ya. Oke. Ibu bagi. Silakan ditulis, bisa 2. Nanti setelah kita menulis, nanti kita satukan mana yang sama, nanti kita ambil kalimatnya, menyimpulkan kalimatnya bersama-sama aturan kelas. Boleh 2, boleh 1. Silakan langsung tulis. Boleh tulis nama, boleh juga tidak. Rian, bukan Rian. Bukan. Oke. Silakan.
Tulis setiap apa yang kamu kerjakan. Kalau kira-kira kelas ini seperti apa? Oke, sudah? Kalau sudah nanti kita tempelkan di depan. Masing-masing bisa memberikan ide. Jadi tempel ya, karena kelasnya itu tempel kayak diangkat. Nanti tempel di sini. Oh, namanya. Tempel di sana. Ya, yang lain? Ayo, nanti ditempel. Ini tempel. Yang putih-putih, yang putih lah. Kasih langsung nempel sini. Oke, sudah semua? Sudah ya? Nanti satu orang menulis ya. Menulis pakai huruf besar saja, pakai huruf besar saja. Nanti kesepakatan yang kita. Jadi perhatikan. Perhatikan di sini kesepakatan kelas yang pertama, datang sekolah tepat waktu. Ya. Terus mengumpulkan tugas tepat waktu. Rajin ke sekolah, tidak boleh bolos. Ini kesepakatan. Lalu kemudian jangan main HP saat pelajaran. Jangan main saat jangan makan saat pelajaran. Rajin ke sekolah. Jadi rajin ke sekolah sudah sama ya dua orang tadi. Rajin ke sekolah. Bisa semua orang ada yang tulis. Satu orang duduk di sini. Kita barikan. Oh iya. Kita ketik.
Ini apa lagi? Bukan aturan. Peraturan yang di kelas, saya mau tidak boleh main HP di kelas. Ketika pelajaran berlangsung, nanti bikin kelas hadir lebih awal. Siswa harus kerjakan sesuai perintah sekolah. Iya. Berikutnya lagi. Baca lagi. Tidak boleh main game saat ada pembelajaran. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Iya. Berikut lagi. Ketika memulai les, apabila ada siswa yang memakai topi, hendak topinya harus dibuka. Harus mengerjakan tugas tiket kelas sesuai dengan harinya. Harus memakai atribut sekolah dengan lengkap. Berikutnya lagi. Buang sampah pada tempatnya. Jangan main HP saat pelajaran. Rajin sekolah. Tidak, Terus tidak lanjut. tidak boleh membuang sampah sembarangan. Masuk sekolah tepat waktu. Tidak boleh merokok dalam lingkungan sekolah. Sudah bisa ke sini lagi. Sudah lanjut. Peraturan keyakinan kelas. Dilarang makan pada saat les berlangsung. Dilarang buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Oke. Ya. Terus apa lagi? Rajin sekolah, tidak boleh bolos, tidak boleh terlambat pada saat les berlangsung. Tidak boleh bolos. Tidak boleh terlambat pada saat les berlangsung. Apa lagi? Keyakinan saya di kelas ialah ketika harus menjaga kebersihan di ruangan kelas. Tidak boleh bolos saat ada mata pelajaran. Rajin sekolah. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita lihat itu Pak ya. Rajin sekolah. Terus apa lagi? Tiket kelas harus datang lebih awal. Datang ke sekolah tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarang. Tidak boleh menggunakan HP saat pelajaran. Tidak boleh bolos. Apalagi tadi kita di sini mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus harus memakai atribut sekolah dengan lengkap. Oke, jadi ini semua sudah kita itu ya. Harus memakai atribut sekolah dengan lengkap. Tidak boleh sudah tadi? Tidak boleh bermain ketika pelajaran berlangsung. Tadi HP ya. Tidak boleh main HP atau bermain ya, satu kali. Mana HP? Tidak boleh menggunakan HP dan bermain satu. Bermain saat pelajaran. Tidak boleh makan, ada enggak? Tidak boleh makan, ada enggak? Ada. Tambah lagi nanti saat pelajaran. Ini pelajaran sudah di bawah. Ini sudah di bawah. Tidak boleh makan saat pelajaran. Jadi kalau begitu, kalau tidak boleh makan saat pelajaran berarti sebelumnya itu kita harus sudah Makan. makannya sudah sama. Oke, sudah. Ini kesempatan kita ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak saja. Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita. Jadi ada
kelas yang harus kita taati. Ya toh? Karena ini 9 kesepakatan ini kita yang membuat. Jadi kita yang membuat, jadi kita yang harus mentaati. Jadi kalau kita tidak mentaati, berarti kita harus menerima konsekuensi. Jadi kalau sudah 9 ini berarti kita harus menyesuaikan diri. Karena kita yang mau. Ya. Oke, jadi seperti ini nanti sebentar Ibu print, baru kita tanda tangan. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Ibu Suryo dan siswa semua yang sempat hadir hari ini. Jadi hari ini saya akan memaparkan tentang saya tentang budaya positif. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai yang berkeyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi perlu adanya kita membuat suatu budaya yang positif di sekolah. Nah, budaya positif ini kalau di sekolah pasti berhubungan dengan disiplin. Disiplin positif merupakan model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif murid menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan bentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini salah satu contoh untuk kita membangun suatu budaya positif. Jadi kesepakatan kelas ini biasanya aturan-aturan. Biasanya kita buat pada waktu awal kegiatan pembelajaran atau awal tahun atau ketika kita masuk di suatu kelas kita membuat kesepakatan atau keyakinan bersama, sehingga keyakinan bersama dan aturan-aturan itu kita sama-sama mematuhinya. Karena di sini kalau keyakinan atau aturan-aturan itu dibuat oleh guru saja, berarti itu berpihak pada guru saja. Tapi kalau aturan itu dibuat kita bersama-sama dengan siswa, maka sama-sama kita bertanggung jawab dengan semua aturan. Ya, oke. Oke, kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi hal ini biasanya untuk kita Bapak Ibu guru. Jadi sebelum kita memperlakukan murid kita harus tahu bahwa ada kebutuhan dasar sebelum kita memperlakukan atau menyelesaikan masalah mereka. Di sini bahwa 5 kebutuhan dasar ini yang pertama adalah bertahan hidup. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan dan yang kelima kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini maksudnya apa? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, di sini kadang anak misalnya datang terlambat, terus kita langsung menghukum mereka. Ternyata di sini anak itu mungkin dia datang terlambat, terus dia terlihat keadaan lemas. Karena apa? Karena kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi. Mungkin dia tidak makan pagi ketika di dalam kelas ya. Anak itu lemas. Kita marah-marah dia. Kayak gitu. Dia kebutuhan mungkin tentang makan tidak terpenuhi. Terus kebutuhan mungkin datang terlambat, kebutuhan ketika orang tua tidak memberi uang untuk naik angkot, jadi mereka harus jalan kaki, sehingga mereka terlambat datang ke sekolah. Jadi itu kebutuhan tentang keuangannya tidak terpenuhi. Jadi itu salah satu. Atau ketika anak mengantuk, kita langsung bilang, kamu kenapa ngantuk? Padahal anak mungkin lagi sakit, kesehatannya lagi terganggu. Jadi seperti itu ya. Kemudian berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Ini kebutuhan ini itu menyangkut psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial.
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Di sini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar, kasih sayang, dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dengan kelompok. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Jadi jangan sampai ketika anak datang kita menolaknya langsung ya. Jadi anak itu butuh diterima dan disayang. Jadi kemudian berikut penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi kita menghargai, kita merasa membutuhkan mereka. Kita mengakui, oh kamu hebat, oh kamu bagus. Jadi perlu kata-kata pengakuan atas kemampuan mereka itu perlu kita ungkapkan kepada mereka. Oke, kita lanjut. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dalam kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan benar. Itu contoh di bawah itu. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan hal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang berbeda ragam. Maka Doni sedang berusaha memberi tujuan akan kebebasan pilihan. Itu adalah salah satu contoh. Jadi dia beda. Terus kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kita bisa bayangkan kalau hidup tanpa kenikmatan apapun, pasti kita akan menyajikan. Jadi kita butuh tertawa, kita butuh senang. Itu contohnya dalam kasus ini. Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel karena lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memiliki kebutuhan akan kesenangannya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru, karena ada melakukan sesuatu yang di luar dari aturan. Sebelum kita melakukan suatu hal, kita perlu melihat tadi ada 5 kebutuhan. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Itu yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di sini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi hukum akan berkata, jadi yang guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata begini, contohnya, patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Itu dia sebagai penghukum. Nah, ini dia punya ciri-cirinya apa? Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghakimi. Itu sebagai penghukum. Nah, terus hasilnya, efeknya terhadap siswa, kemungkinan murid akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Jadi dia akan melawan, ya gitu ya.
Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid memiliki motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan kaki. Itu kalau kita bersikap sebagai penghukum. Itu kalau kita sebagai bapak ibu guru ya, untuk kita menyelesaikan masalah. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contoh yang seperti pembuat merasa bersalah itu kata yang sering dikeluarkan begini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Halus, terlihat halus, tapi itu membuat siswa kita merasa bersalah. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Halus, tapi menusuk sebenarnya. Nah, di sini membuat rasa bersalah itu nada suaranya memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuh, dia punya bahasa tubuhnya merapat pada anak. Dan dia merapat, dia kayak memeluk, tapi dia bilang, saya ibu sangat kecewa loh sama anak. Kenapa kamu seperti itu? Terlihatnya menyayangi, tapi sebenarnya dia membuat anak tersebut merasa bersalah. Kemudian hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup menghargai orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa mengumpulkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi kita merasa bersalah, jadi dia tertekan karena psikologinya yang kena. Jadi seperti itu ya, bagi guru, anak-anak semua besok kalau jadi guru. Ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata contoh kata-kata yang dikeluarkan. Ayo, bantulah demi bapak ya, atau ayo bantulah demi ibu lah, seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Jadi seperti itu, kita menjadi teman tapi kok ingat tidak kemarin ibu sudah bantu kamu. Jadi itu posisi kontrol kita sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau kita posisi kontrol hanya satu, kalau posisi kontrol sebagai teman, guru anak itu akan merasa tergantung sama kita. Jadi ketika kita nggak ada, ya anak nggak mau. Jadi dia cuma patuh pada satu guru saja. Kayak gitu. Dia merasa bahwa guru tersebut pahlawannya. Tapi ketika guru tersebut tidak memenuhi kebutuhannya atau tidak ada, dia merasa kecewa. Saya pikir bapak ini selama ini mendukung saya pikir bapak ini selama ini teman saya. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya bapak ibu guru. Jadi hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Jadi itu posisi kontrol sebagai teman. Berikut kita masuk ke posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau pemantau ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan kembali kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya apa? Posisi pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau itu dia mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya ini guru BP. Dia biasa menggunakan data ya, guru BP, detail. Jadi posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah ini contohnya apa? Contoh ya. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi tahu Pak kamu jam berapa kita memulai? Adi tahu Pak. Itu contoh guru. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ditinggalkan. Saya tunggu. Jadi seperti itu sebagai pemantau. Jadi dia mengontrol. Ini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu sebagai pemantau atau pengontrol. Dan yang terakhir, manajer. Nah, manajer ini yang diharapkan agar kita semua guru di sini bertindak sebagai pengontrol manajer. Nah, posisi terakhir ini manajer ini apa? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi suatu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi seperti itu ya sebagai manajer. Jadi bahasa yang biasa digunakan adalah apa yang kita yakini. Dia kembali kepada aturan kesepakatan kita bersama. Apakah kamu meyakininya? Jadi dia balikan. Jadi kita kembalikan semua kepada siswa. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita meminta ke depannya apa rencana siswa tersebut. Jadi kita sebagai manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu guru. Jadi kemungkinan di sini saya berharap Bapak Ibu guru bisa bertindak sebagai, kita sama-sama belajar bertindak sebagai posisi kontrol yang menjadi manajer ya, dan terakhir ya kayak gitu. Kemudian untuk penyelesaian masalahnya kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa? Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua untuk memastikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang pertama, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan. Di sini saya ada contoh, saya sudah mempraktikkan. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat. Ini adalah contoh yang saya sudah lakukan. Selamat pagi Ervina, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Apa kabar Ervina? Baik Ibu. Oke, Ibu mau tanya, Ervina tadi datang dari rumah ke sekolah jam berapa? 7.30. 7.30. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Jadi
Ervina datang telat atau tepat waktu? Telat. Baik atau tidak? Tidak. Tidak baik ya. Jadi terlambat itu perbuatan tidak baik. Oke, tidak apa-apa Ervina. Jadi semua kita itu pasti terlambat. Ibu dulu juga terlambat waktu sekolah. Ibu mau tanya pada Ervina. Coba Ervina ceritakan kenapa Ervina bisa datang terlambat. Alasannya apa? Karena tidurnya kemalaman. Oh, karena tidurnya kemalaman. Jadi Ervina bangunnya telat. Iya, Ya, Ibu. telat sehingga datang ke sekolahnya terlambat. Ervina masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat pada awal semester? Masih. Masih. Apa itu? Komitmen. Komitmen. Oke, menurut Ervina komitmen itu apa? Usaha untuk menjalankan kewajiban yang telah kita buat. Jadi komitmen itu adalah usaha untuk menjalankan kewajiban yang telah kita buat. Nah, kalau kita masuk sekolahnya jam 7, maka kita harus menjalankan itu, ya, sehingga Ervina tidak terlambat. Bagus. Nah, kalau jadi Ervina sudah tahu bahwa komitmen itu penting ya. Iya. Ya, sudah paham ya, komitmen itu penting. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya apa yang Ervina lakukan agar Ervina tidak terlambat. Tidurnya tidak boleh terlalu malam dan bangunnya lebih awal. Ya, jadi tidurnya tidak boleh terlalu malam dan bangunnya harus awal. Nah, kalau kemarin Ervina tidurnya jam berapa? Jam setengah 12. Setengah 12. Nah, kalau sekarang harus tidurnya jam berapa? Jam setengah 10. Setengah 10. Ya, jadi tidurnya setengah 10. Kalau kemarin tidurnya jam setengah 12, sekarang tidurnya setengah 10. Dan bangunnya harus lebih awal sehingga tidak terlambat. Bagus. Sekarang kapan Ervina mau melakukan apa yang sudah Ervina sebutkan tadi? Sekarang. Oke, sekarang ya? Iya, Ibu. Oke. Jadi mulai sekarang Ervina memiliki keyakinan untuk mau komitmen agar tidak datang terlambat. Bagus. Jadi dengan komitmen tidak datang dengan terlambat, Ervina akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke. Semoga berhasil ya Ervina ya. Iya, Ibu. Oke, sekarang Ervina boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama.